Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran untuk tetap hidup di hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hewan kurban dan akikah. Teman-teman sendiri sudah tahu apa itu kurban dan akikah. Kurban itu dilakukan pada saat hari raya Idul Adha. Sedangkan akikah dilakukan biasanya untuk syukuran kelahiran anak dan biasanya juga untuk pada saat pemberian nama anak ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut ke pembahasannya. Penyembelihan kurban dan akikah. Pembahasan kali ini kita akan membahas pengertian kurban dan akikah, tujuan kurban dan akikah, hewan yang digunakan untuk kurban dan akikah, syarat hewan kurban dan akikah. Adapun pengertian kurban dan akikah, yaitu kurban adalah ibadah umat Islam yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha. Akikah adalah ibadah yang dilakukan untuk merayakan kelahiran seorang anak dengan cara menyembelih hewan ternak dan membagikan dagingnya kepada orang yang berhak. Maksudnya orang yang berhak itu adalah orang yang kurang mampu, dan juga karena ini untuk menyambung silaturahmi kepada tetangga-tetangga kita, intinya pada orang yang kurang mampu. Adapun tujuan kurban dan akikah, apa aja sih tujuan kurban dan akikah? Tujuan kurban itu yang pertama ya, ini tujuan kurban dulu. Tujuan kurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menolong umat Islam terutama yang kurang mampu. Ini ya yang tadi dimaksud orang tertentu ya. Jadi kurban dan akikah itu sama-sama untuk dibagikan ya, untuk menolong ya. Yang keempat, menghapus dosa. Yang kelima, meneladani dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu diutus oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam ya. Namun setelah akan disembelih, Nabi Ismail itu digantikan oleh seekor kambing atau domba ya. Terus yang selanjutnya mengajarkan nilai kepedulian dan pengorbanan. Nilai kepedulian itu tadi itu menolong umat Islam terutama yang kurang mampu. Kita dibagikan kepada orang yang mampu. Kita harus peduli sesama manusia. Dan pengorbanan itu maksudnya yaitu kita bersedekah ya, mengorbankan harta benda kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bagikan kepada orang lain. Itu adalah suatu pengorbanan ya, pengorbanan untuk membagikan harta benda kita atau menyisihkan harta benda kita untuk dibagikan kepada orang yang mampu ya, maksudnya sedekah. Selanjutnya tujuan akikah. Tujuan akikah itu yang pertama menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Kedua, meneladani dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, melindungi anak dari gangguan setan. Yang keempat, meningkatkan ibadah. Yang kelima, memberi syafaat kepada orang tua. Yang keenam, mempererat persaudaraan sesama muslim. Ya, ini yang mempererat persaudaraan sesama muslim itu tadi saya bilang untuk mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Jadi tetangga kita juga dibagikan ya. Selanjutnya yaitu hewan yang digunakan untuk kurban dan akikah.
Hewan yang digunakan antara lain untuk kurban sendiri menggunakan sapi, kambing, dan domba. Untuk akikoh hanya menggunakan kambing dan domba. Jadi bedanya ya, kalau akikoh itu hanya menggunakan kambing dan domba, kalau kurban bisa menggunakan unta dan juga sapi ya. Itu bedanya cuma di situ. Kalau akikoh itu cuma menggunakan kambing dan domba. Selanjutnya ada syarat hewan kurban dan akikoh. Untuk syarat kurban sendiri, yang pertama, usia hewan harus mencapai minimal tertentu. Maksudnya apa? Mencapai minimal tertentu, yaitu ketika kita ingin kurban menggunakan unta tersebut itu minimal harus berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Jadi 5 jalan ya maksudnya ya. Ya, jika kita menggunakan sapi minimal itu 2 tahun dan memasuki tahun ketiga, itu 2 tahun jalan ya. Dan ketika kita ingin berkurban menggunakan kambing minimal 1 tahun dan memasuki tahun kedua, jadi 1 tahun jalan. Ketika kita menggunakan domba minimal 6 bulan atau 1 tahun jika mudah didapatkan, karena jarang ya kita mendapatkan domba yang umur 1 tahun. Selanjutnya ada hewan harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Jadi maksud cacat itu biasanya kalau hewan-hewan kurban itu biasanya pincang, terus matanya sakit atau buta ya, itu tidak boleh. Terus hindari hewan yang sudah lama terkurung. Nah, kenapa kok tidak boleh menggunakan hewan yang sudah lama terkurung? Karena hewan yang sudah lama terkurung itu biasanya memakan kotorannya sendiri. Jadi hewan itu kurang sehat. Untuk syarat hewan akikoh, selanjutnya ya, syarat hewan akikoh. Yang pertama, usia hewan yang digunakan harus sudah berumur minimal 1 tahun. Kayak yang kurban itu yang kambing ya, kambing itu hewan harus sudah berumur 1 tahun. Yang kedua, hewan harus sehat dan tidak cacat dan tidak terlalu kurus. Sama ya kayak yang tadi, hewan harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat, sama kayak kurban. Selanjutnya yang ketiga, jumlah hewan yang disembelih tergantung jenis kelamin anak. Jadi kalau anak kita laki-laki, kita menggunakan 2 ekor kambing atau domba ya yang disembelih untuk akikoh. Yang selanjutnya perempuan, kalau anak kita perempuan kita menggunakan 1 ekor kambing. Namun di sini ada pengecualian ya. Ketika kita melahirkan seorang anak namun keluarga kita itu kurang mampu, itu bisa menggunakan 1 ekor saja, nggak apa-apa. Yang selanjutnya itu hewan harus diperoleh melalui cara yang halal. Ya, jadi intinya itu hewan akikoh itu tidak boleh diperoleh dengan cara yang haram. Contoh itu mencuri. Itu intinya tidak boleh menggunakan cara yang haram. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kurban dan akikoh memiliki makna penting dalam tradisi Islam. Kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kurban adalah bentuk pengorbanan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagi rezeki kepada yang kurang mampu. Sedangkan akikoh dilakukan sebagai rasa syukur atas kelahiran anak. Akikoh biasanya dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak tersebut. Jadi pada intinya kedua praktik tersebut menekankan nilai-nilai pengorbanan, rasa syukur, dan kepedulian sosial. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.